Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anisa Ramadanti dengan NIM 4112321020. Kali ini saya akan membahas tentang bijak dalam bermedia sosial. Dari tahun ke tahun, perkembangan dan penggunaan internet secara global di dunia saat ini semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari akses internet yang semakin mudah terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok, serta biaya akses yang semakin murah untuk menggunakan internet. Berdasarkan hasil survei literasi digital nasional tahun 2020, salah satu implikasi dari hal tersebut adalah terjadinya peningkatan penggunaan media sosial yang kian hari semakin banyak dan umum digunakan oleh manusia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat keempat pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Jadi, apa itu media sosial? Media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lahirnya media sosial menjadikan pola pikir masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial. Manfaat media sosial sekarang ini tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang ini media sosial sudah menjadi bagian yang cukup penting bagi kehidupan, mulai dari yang tua, muda, perempuan, laki-laki, karyawan, hingga pimpinan. Semua sudah mengenal dan mengetahui keberadaan media sosial. Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat adalah salah satu penyebab boomingnya media sosial. Tapi apa sih sebenarnya untuknya menggunakan media sosial? Manfaat media sosial. Yang pertama sebagai media bersosialisasi. Tentunya sebagai media bersosialisasi antar individu karena mempermudah yang jauh menjadi terasa lebih dekat dan sosialisasi dengan media sosial tentunya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang kedua, eh, dijadikan hiburan. Karena dengan bersosial media dapat dijadikan hiburan dengan melihat status teman atau cerita yang menarik maupun gambar yang lucu. Dengan begitu, pastinya akan membuat perasaan yang awalnya galau digantikan dengan ketawa, sehingga menghilangkan penat yang ada pada diri kita. Yang ketiga yaitu penyaluran hobi. Jika seseorang memiliki hobi yang menarik, tentunya media sosial ini menjadi tempat yang dapat untuk menyalurkan hobinya, karena banyak sekali komunitas-komunitas yang berkumpul untuk menyalurkan hobi yang sama. Yang keempat, sebagai tempat curhat dan media penyimpanan. Terkadang kita ingin sekali mencurahkan perasaan kita, namun tidak bisa teman kita setiap saat di samping kita. Maka media sosial menjadi solusi untuk kita untuk mencurahkan perasaan baik senang ataupun sedih sehingga tidak dipendam sendiri. Tidak hanya itu, media sosial dapat digunakan sebagai tempat
media penyimpanan dokumen berupa foto dan video. Yang kelima yaitu sebagai media bisnis online dan promosi. Nah, karena perkembangan media yang pesat membuat media sosial ini dimanfaatkan sebagai tempat bisnis online dan promosi karena melakukan transaksi pembelian maupun penjualan online saat ini dianggap lebih mudah dilakukan dengan menghemat waktu dan tenaga. Media sosial sendiri memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang karena platform ini mampu menghadirkan interaksi interaktif antara dua orang yang terpisah jarak, sekalipun jaraknya itu jauh. Meskipun banyak disukai dan hampir digunakan oleh semua orang, ternyata media sosial ini menyimpan sisi gelap. Ada beberapa dampak negatif yang diberikan oleh media sosial yang mungkin sulit oleh kita hindari. Yang pertama yaitu memicu cyberbullying. Tentu saja karena secara tidak langsung media sosial ini membuat kaum remaja merasa dituntut untuk mengubah karakter atau penampilannya sesuai dengan standar ideal kebanyakan orang. Sudah banyak orang yang terkenal yang kerap menjadi korban cyberbullying karena tidak memenuhi standar atau harapan tertentu dari netizen. Hal ini sangat buruk dampaknya terhadap sisi psikologi seseorang, sehingga seseorang ini bisa mengalami depresi yang parah. Yang selanjutnya itu mengganggu kegiatan lain. Jika pada umumnya remaja itu harusnya belajar eh, atau mengerjakan tugas dari sekolah ataupun kampus, namun karena media sosial ini yang dianggap lebih mengasyikkan, mahasiswa terdistrak. Jadinya saat mengerjakan tugas itu menjadi malas. Yang selanjutnya menjadi orang yang antisosial. Nah, karena terlalu sering berinteraksi, mohon maaf, karena terlalu sering berinteraksi di dunia maya, menjadikan seseorang ini tuh sulit membangun hubungan yang sehat di dunia nyata. Jadi kita tuh harus lebih berhati-hati agar kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitar kita. Yang selanjutnya itu ada kejahatan di dunia nyata. Tentunya ini adalah hal yang paling banyak sekali terjadi di kasus di dunia maya. Contohnya yaitu banyak sekali korban penipuan dari akun anonim atau akun palsu, yaitu mereka itu bertujuan untuk menggali informasi tertentu. Nah, saat ini ada begitu banyak cara yang baru untuk melakukan kejahatan ini, sehingga kita perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan media sosial. Nah, meskipun sudah banyak pengguna media sosial di Indonesia, namun masih banyak juga yang belum mengetahui tujuan, kegunaan, dan manfaat dari media sosial. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Nah, saya merangkum setidaknya ada 5 yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Yang ketiga, berbijaklah berbagi status mengenai apa yang sedang kamu rasakan dan di platform media sosial. Yang keempat, menyaring informasi yang didapat dan menghindari akun-akun yang provokatif. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial. Dari paparan materi sebelumnya dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya media sosial dapat membantu komunikasi satu dengan lainnya melalui fitur yang tersedia. Fitur tersebut yaitu berupa mengirim pesan
teks, yaitu atau yang biasa disebut disebut dengan chatting. Terus kemudian berkomentar pada kolom yang tersedia, berbagi informasi, file, foto ataupun video, dan komunikasi dengan panggilan telepon atau video. Informasi biasanya dibagikan pada media sosial tidak hanya yang bersifat umum, tapi bisa juga seperti berita ataupun hiburan. Tapi juga ada informasi yang bersifat khusus seperti materi pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan informasi pribadi pun dapat diakses oleh orang lain. Nah, maka dari itu kita perlu memanfaatkan media sosial eh, dengan sebaik mungkin dan menggunakan media sosial dirasakan jika eh, eh, segala hal yang dirasakan itu positif. Nah, dalam bermedia sosial perlu diperhatikan yaitu berupa etika. Karena negara ini sendiri pun memiliki aturan serta batasan dalam bermedia sosial melalui Undang-Undang ITE. Demikian penyampaian materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.